puji Tuhan, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita ada hari ini dalam Morning Devotion. Oleh anugerah Tuhan kembali kita boleh merenungkan firman Tuhan. Dan kita ada di hari-hari terakhir dari musim liburan kita. 1 minggu kita berlibur, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita sudah masuk kembali ke dalam hari-hari weekend kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, pagi ini hari yang Tuhan jadikan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Bahkan kembali Bapak, kami boleh bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan segala-galanya buat kami. Kami buka hati kami, berfirman buat kami. Dan kami siap menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan buka dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian ayat yang kelima berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia. Siapa Yeremia? Yeremia adalah hamba Tuhan, nabi Tuhan yang Tuhan pilih. Dan Yeremia ada ketika bangsa Israel atau bangsa Yehuda ada dalam masa pembuangan di Babel. Saudaraku, kalau kita baca dari ayat yang pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Tuhan langsung bicara kepada Yeremia. Apa perintahnya? Apa firmannya? Ternyata Tuhan suruh Yeremia, pergilah dengan segera. Ada kata-kata segera, berarti ada sesuatu tujuan yang Tuhan mau perlihatkan kepada Yeremia. Saudara, kalau Tuhan bilang segera hari ini, jangan tunda-tunda, besok deh Tuhan, nanti deh Tuhan kalau ada waktu. Tapi kalau Tuhan suruh segera, artinya laksanakan saat itu juga. Saudara, karena apa? Karena waktu Tuhan tidak bisa kita tunggu, waktu Tuhan tidak bisa kita tunda. Tapi waktu Tuhan, kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah menyatakan waktunya, Tuhan sudah mau laksanakan kehendaknya, maka jadi sesuai dengan waktu Tuhan. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana, di rumah tukang periuk itu aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku. Nah, ini dia. Yeremia tidak tunggu besok, tidak tunggu nanti, tidak tunggu lusa, tetapi lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ternyata Tuhan suruh segera. Tuhan mau Yeremia jangan sampai terlambat, jangan sampai terlewat. Apa yang terlewat? Yaitu ada pekerjaan yang sedang dilakukan oleh si tukang periuk. Ada kata kebetulan. Sebetulnya itu tidak kebetulan, saudara. Karena memang waktunya Tuhan selalu pas, waktunya Tuhan selalu tepat. Kebetulan tukang periuk itu sedang bekerja dengan pelarikan. Mungkin kalau Yeremia tunda besok, lusa, nanti, situasinya tukang periuk tidak sedang bekerja, tapi mungkin tukang periuk sedang beristirahat, saudaraku. Nah, Yeremia langsung lakukan. Dan Yeremia katakan, kebetulan ada tukang periuk sedang bekerja. Tapi memang itu yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan mau perlihatkan. Yeremia segera datang untuk Yeremia perhatikan apa yang sedang dikerjakan tukang periuk. Ternyata apa yang Yeremia perhatikan? Yeremia sedang perhatikan apa? Bejana sedang dibuat oleh tukang periuk. Bejana dari tanah liat. Ternyata yang sedang diperhatikan adalah waktu bejana itu dibuat, tapi tiba-tiba bejananya rusak, bejananya tidak sempurna, bejananya ada sedikit
meleot ya, begitu bahasanya saudara ya, karena membuat bejana itu mesti detail, membuat bejana itu mesti konsentrasi. Tapi waktu bejana itu dibuat itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, firman Tuhan ayat yang kelima dikatakan apa? Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk. Tuhan sedang mengumpamakan bahwa kita ini adalah tanah liat dan Tuhan adalah tukang periuknya. Tuhan berhak membuat tanah liat menjadi bejana. Waktu diperhatikan bejananya itu gak sesuai, tukang periuk itu punya hak untuk menghancurkannya, untuk merusaknya, untuk membentuknya kembali menjadi bejana dalam bentuk lain. Nah, begitulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Karena memang hidup kita diumpamakan seperti tanah liat. Kenapa tanah liat? Karena yang pertama, tanah liat itu lemah. Tanah liat itu tidak berdaya. Manusia atau kita sesungguhnya dalam manusia atau makhluk yang lemah. Ketika kita tanpa Tuhan kita lemah. Tapi waktu Tuhan pegang kita, Tuhan ambil kita, kita menjadi manusia yang kuat, manusia yang berarti. Nah, yang kedua, saudara, kenapa kita diumpamakan seperti tanah liat? Karena yang pertama, tanah liat itu lemah. Yang kedua, tanah liat itu tidak ada harganya. Tanah liat ada di mana-mana. Tanah liat kita injak setiap hari. Tanah liat ada di pekarangan kita. Tanah liat mudah sekali kita dapatkan, bahkan tidak ada harganya. Waktu dia belum menjadi bejana, dia tanah liat biasa, tidak ada harganya. Orang bisa ambil kapan saja, orang bisa temukan di mana saja. Karena itu tanah liat tidak ada harganya. Tapi waktu Tuhan pegang kita, Tuhan bentuk kita, maka hidup kita menjadi bernilai dan berharga. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan umpamakan kita seperti tanah liat? Karena memang tanah liat itu kotor. Waktu kita pegang tanah liat, biasanya kita langsung cuci tangan. Karena tanah liat itu kotor. Kita lihat tangan kita ikut kotor, saudara. Bahkan kalau kita pegang baju kita ikut kotor. Sehingga terkadang tidak ada orang yang mau pegang tanah liat karena saking kotornya. Nah, hidup kita sebelum menjadi bejana, waktu jadi tanah liat, hidup kita kotor. Tapi waktu jadi bejana, bahkan kalau bejana itu menjadi bejana yang indah, semua orang mau pegang, saudaraku. Amin, haleluya. Nah, saudaraku, ada hal yang kita mau belajar hari ini. Apa yang harus kita sadari ketika kita sedang dibentuk Tuhan? Waktu kita jadi tanah liat, kita lemah, kita tidak ada harganya, kita kotor. Tapi waktu Tuhan bentuk kita menjadi bejana, apa yang harus kita sadari? Ternyata ada 3 hal yang kita mau pelajari pagi hari ini. Waktu Tuhan sedang membentuk kita dari tanah liat yang lemah, yang kotor, yang tidak ada harganya, kita harus sadar waktu Tuhan sedang bentuk kita, kadang-kadang prosesnya sakit. Saudara tahu proses pembentukan tanah liat menjadi bejana itu mesti diputer. Pertama, tanah liat itu mungkin mesti dicampur dengan air, mesti dibanting-banting, mesti ditekan-tekan, diremas-remas. Dan setelah itu dia harus masuk ke dalam pelarikan, dia harus diputar. Kadang-kadang waktu bentuknya tidak sesuai, firman Tuhan tadi katakan apa? Dia kembali dirusak kembali, dia dihancurkan kembali dan dibentuk ulang kembali, saudara. Dibanting-banting. Kadang-kadang mungkin hidup kita melewati proses itu kadang-kadang sakit. Kita harus lewat fitnahan orang, kita harus lewat orang membenci kita. Kita bahkan harus lewati masalah, persoalan yang gak habis-habis dalam hidup kita. Prosesnya sakit, tetapi proses itulah yang harus kita sadar bahwa inilah bagian dari pembentukan tanah liat menjadi bejana. Yang pertama itu waktu kita sedang dibentuk Tuhan, kita harus sadar bahwa prosesnya terkadang sakit dan tidak enak. Dan yang kedua, saudara, apa yang harus kita sadari ketika Tuhan sedang membentuk kita? Yang kedua, waktu kita sedang dibentuk, kadang-kadang ada hal yang harus dibuang, ada hal-hal yang harus dipotong, saudara. Kadang-kadang di dalam tanah liat itu ada campurannya, ada batu kerikil, ada pasir, ada kotoran-kotoran, terkadang harus dibuang dan diambil dari tanah liat atau dari hidup kita. Ada hal-hal yang harus dibuang dari hidup kita. Mungkin kesombongan kita, mungkin keangkuhan kita, mungkin hal-hal buruk dalam hidup kita, saudara, yang mungkin itu akan membuat hidup kita nggak baik,
Bejana itu tidak menjadi indah kalau barang-barang itu, kotoran-kotoran itu masih ada. Sehingga Tuhan mau kikis itu, Tuhan mau buang itu. Walaupun prosesnya sakit, walaupun ada hal yang harus dibuang, tetapi tujuannya adalah untuk menjadi bejana yang indah dalam pemandangannya Tuhan. Dan yang terakhir saudara, waktu Tuhan sedang membentuk sebuah bejana, membentuk sebuah tanah liat, ada hal yang harus kita sadari. Apa itu? Yang pertama tadi, terkadang kita melewati proses yang sakit, proses yang gak enak. Dan yang kedua, waktu Tuhan bentuk kita ada hal-hal yang harus dibuang saudaraku. Ada hal-hal yang harus dipotong dari hidup kita. Ada hal-hal yang kadang-kadang karakter-karakter buruk kita mesti dibuang, supaya hidup kita bersih, hidup kita benar di hadapan Tuhan. Bersyukur, terkadang kalau dalam proses pembentukan mungkin sakit, mungkin gak enak, tapi kita harus sadar, kita harus bersyukur bahwa yang sedang dibuang adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Dan yang ketiga, kita harus sadar waktu dalam proses pembentukan Tuhan itu memerlukan waktu. Tidak mungkin tanah liat dibentuk dalam waktu cepat sehingga menjadi bejana. Prosesnya harus butuh kesabaran. Tukang periuk harus sabar membentuk sedikit demi sedikit. Pelan-pelan dia bentuk dengan tangannya. Kadang-kadang dari bawah dia bentuk sampai atas. Kadang-kadang bawahnya kurang sempurna, dia hancurin lagi, dia ulang lagi. Dan bentuk itu sesuai dengan pemandangannya. Saya mau bentuk seperti ini bejananya, saya mau bentuk seperti ini rasanya yang terbaik. Nah, waktu dalam pembentukan itu ada hal-hal yang harus dibuang. Dan yang terakhir yang harus kita sadar, dalam pembentukan bejana, dari tanah liat menjadi bejana, itu memerlukan waktu. Ada prosesnya, ada waktunya. Kita gak bisa bilang harus singkat, harus cepat. Saya maunya cepat, saya maunya ekspres gitu kan ya. Kalau paket ada ekspres, Alfamart pun ada Alfa Express saudara. Tapi dalam pembentukan sebuah bejana tidak ada yang ekspres, semuanya perlu proses dan perlu waktu. Tapi kita harus tahu bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga waktu kita lewati, waktu kita sadari bahwa prosesnya mungkin sakit, prosesnya mungkin ada hal-hal yang harus dibuang dan memerlukan waktu. Prosesnya kadang tidak sebentar, waktunya terkadang berbeda-beda antara satu bejana dengan bejana yang lain. Tapi akhirnya waktu bejana itu selesai, waktu bejana itu jadi, dan proses yang lain dia kadang mesti dicat, ya kan, harus ada pengeringan, mesti dijemur supaya hasilnya maksimal, supaya hasilnya indah saudara. Kadang-kadang harus dilukis, harus diukir, dan terakhir harus dipoles. Proses tidak mudah, prosesnya sakit, ada yang dibuang, ada hal yang harus dipotong, dan memerlukan waktu tidak sebentar, tetapi hasilnya menjadi bejana yang indah dan luar biasa. Itulah yang Tuhan sedang mengumpamakan dalam hidup kita. Hidup kita seperti tanah liat yang tadinya tidak ada harganya, tidak ada nilainya, kotor. Tapi waktu Tuhan ambil hidup kita menjadi bernilai dan berharga. Dan dalam proses pembentukan Tuhan, mungkin lewati hal-hal yang menyakitkan, lewati hal-hal yang gak enak. Tapi percayalah bahwa Tuhan adalah master, Tuhan adalah ahli dalam membentuk hidup kita saudara. Jangan pernah ragukan pembentukan Tuhan, sekalipun lewat hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Percayalah, hasilnya pasti luar biasa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana Tuhan mau mengumpamakan kami bagaikan tanah liat yang Tuhan mau bentuk. Tuhan adalah tukang periuk, Tuhan adalah sang pejunan yang membentuk hidup kami dari tanah liat yang lemah, yang kotor, yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya, menjadi satu barang, satu bentuk, satu pribadi yang sangat bernilai. Sekalipun lewati waktu yang tidak sebentar, lewati proses yang tidak mudah, lewati hal-hal yang membuat mungkin kami terkadang perih Tuhan. Tapi hari ini kami belajar itulah proses yang Tuhan bentuk dalam hidup kami, proses yang harus kami lewati. Karena itu Bapak berkati setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini mungkin sedang melewati proses itu. Berkati Tuhan, supaya kami tetap kuat, kami tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Kami percaya bahwa bejana itu, hidup kami, akhirnya
adalah hidup yang indah di tangannya Tuhan. Terima kasih, berkat hidup kami sepanjang hari ini. Hari ini kami akan alami hal-hal yang dahsyat bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat berjalan dalam rencana Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.